Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Spentelas yang ada di rumah. Kali ini saya Pak Faisal akan memandu nih host, ya bukan mandu sih, host tentang kita akan membahas seputar UKS dan PMR. Nah, seperti yang kita ketahui UKS dan PMR kan pasti di setiap sekolah ada tuh. Jadi kita kayaknya untuk sesi belajar asik atau bincang santai kali ini nih kita akan mengulas sih keasikan, lalu biar kalian teman-teman tahu juga apa sih UKS PMR yang ada di sekolah kita khususnya. Sebelum kita membahas nih, kita perkenalkan dulu. Mungkin dari Bu Esti dulu, monggo Bu Esti. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya Bu Esti, pembina dari UKS. Sebenarnya ada satu lagi dengan Bu Estu, kebetulan hari ini tidak bisa karena ada putranya sakit, jadi tidak bisa bersama-sama saat ini. Demikian. Oke, untuk yang sebelahnya nih. Selamat siang semuanya, saya Disti Gita Melani dari kelas 8A. Oke, 8A. Nah, untuk selanjutnya nih di samping saya, silakan nih. Selamat siang semuanya, saya Faragiva Prayuda dari kelas 8A. Ya, itu tamu-tamu kali ini kan biasanya kayaknya episode sebelumnya biasanya kan cuma siswa aja, guru aja. Nah, yang kali ini nih kita blending nih. Ada guru, ada siswa. Sekarang kayaknya kita harus mulai, Bu. Yuk kita bahas apa sih UKS itu. Mungkin anak-anak kan taunya kayaknya UKS ya cuma ruang perawatan aja deh. Bisa dikasih tahu nih teman-teman yang ada di rumah. Penjelasan singkat aja, pasti banyak yang sudah mulai tahu ya tentang UKS itu. UKS itu usaha kesehatan sekolah. Jadi usaha kesehatan yang ada di sekolah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sekolah yang sehat. Tuh. Ya, yang dimaksud dengan peserta didik di sini supaya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan harmonis, kemudian optimal dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan berakhlak mulia, dan yang terlebih lagi sehat. Sehat. Ya, sehingga kalau sehat badan kan bisa beraktivitas dengan baik, belajar dengan baik, berkarya dengan baik. Ya. Nah, sebenarnya kan kayaknya bisa diraba-raba ya dari singkatannya aja UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, UKS ini punya program. Nah, ini programnya yang disebut dengan Trias UKS. Trias UKS. Monggo. Ya. Silakan Trias dilanjut. UKS ada 3 pokok program. UKS ini meliputi satu pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua tentang pelayanan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, yang untuk pendidikan kesehatan itu biasanya diberikan melalui intrakurikuler, melalui pembelajaran IPA, agama, dimasukkan biasanya, Bu. Masukkan di situ. Kemudian Penjaskes atau PJOK pastinya. PJOK. Kemudian ekstra. Di ekstra itu ada, kalau di sini ini ada teman-teman dari KKR ini atau PMR. Ya, itu. Kemudian bisa juga di muatan lokal ya, itu kayak bahasa Jawa, TIK. Ya, itu juga masuk di situ. Sebenarnya semuanya berkesinambungan bersama. Ya, karena dengan tubuh yang sehat pastilah kita bisa beraktivitas secara maksimal baik. juga. Ya. Kemudian juga di MOS atau LPDK masa orientasi sekolah. Biasanya kalau anak-anak itu awal-awal. Ya, itu juga ada untuk mengawali aktivitas di sekolah yang baru. Ya. Itu untuk yang kedua tuh pelayanan kesehatan, itu biasanya kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi kita itu UKS itu adalah seperti perpanjangan tangan dari puskesmas. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita ya rujukan langsung ke puskesmas. Kalau yang terdekat sini kan puskesmas Mojolangu, kita masuk di situ. Seperti kemarin kan ada vaksinasi. Itu kan dari puskesmas yang bertanggung jawab untuk semuanya, dan
kita laporan juga ke sana juga. Ya, ada pemeriksaan, terus screening semacam Screening. itu. Nah, Kan ada yang kemarin ada beberapa kelas 7 itu kan dibagi raport kesehatan. Nah, itu sebenarnya bukan hanya disimpan saja. Tapi ya itu dibagikan. Diisi sesuai dengan perkembangan masing-masing tentang kesehatannya. Nanti akan berlanjut sampai ke SMA itu. Berarti kayak apa ya? Dulu itu bukan perkembangan kayak kita pas waktu bayi, kecil, iya, kayak ke posyandu. Nah, jadi sekolah itu juga care ke kalian loh, dipantau kesehatannya. Memang terbatas kemarin bukunya yang dibagi dari Puskesmas. Jadi kemarin kan kita fokuskan untuk yang kelas 7, kan akan berkelanjutan nanti ke SMA. kelas. Kemudian yang ketiga itu tentang pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, pembinaan lingkungan sekolah sehat ini untuk semua ruangan harus sehat. Harus sehat, benar. Ya, apalagi pas musim COVID seperti ini. Ya. Ini juga hujan seperti itu ya. Musim-musim pilek bukan lah. Kalau anak-anak sekarang ya, itu. Jadi yang harus diperhatikan ruang kelas, ruang guru, UKS terutama, perpustakaan, BK. Nah, terus tempat ibadah kita juga harus dijaga. Juga laboratorium dan harus sanitasi dan higienis gitu. Kemudian ada pemanfaatan pekarangan sekolah tentang toga. Kita kan ada ya. Ada itu di saya pernah lihat juga sih kayak di taman sekolah di belakang itu ada kok toga-toga kayak jahe. Sebenarnya bisa dipanen itu. Termasuk dalam pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Makanya kita bersyukur kalau sekolah kita sudah Adiwiyata Mandiri itu berarti sudah berintegrasi ya Bu ya antara kita yang menjaga keasrian sekolah ternyata dari programnya UKS juga ada juga nyambung ternyata. Itu terus kebun sekolah termasuk. Kemudian ada tanaman rindang. Itu seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin yang teman-teman yang belum tahu SM18 ini tahun kemarin ini sudah Adiwiyata Mandiri Jadi kalau kalian udah masuk itu pasti udah hijau rindang. Makanya kan kalau pagi-pagi tadi kan merasa dingin itu sejuknya itu ya gara-gara Adiwiyata. Ternyata juga ada programnya jadi UKS juga. Dan yang di pembinaan ini di sini ada juga kawasan sekolah bebas asap rokok sebenarnya. Nah, kayaknya ada ya Bu ya, tugunya ya di samping gerbang ya, tugu bebas kawasan rokok. Di akhir tahun 2021 kemarin diwajibkan seluruh sekolah mulai TK ya sampai SMA SMK satuan pendidikan semua itu diwajibkan dan diharuskan kawasan bebas rokok. Itu sudah dikeluarkan suratnya dari kepala sekolah tentang ini. Juga ada Satgas KTR juga. Bukan hanya Satgas COVID, tapi Satgas KTR juga. KTR itu kawasan tanpa rokok. Itu nanti akan saya sampaikan, tapi mungkin ada dari PMR sendiri pengalaman. Nah, itu tuh secara singkat jadi UKS itu bukan cuma fasilitas sekolah, pokoknya lek sakit mrono. Padahal ya enggak, padahal banyak sekali loh kegiatan-kegiatan. Bahkan kegiatan-kegiatan itu akan bersinambungan sama kesehatan yang khususnya warga sekolah ya Bu ya, kayak bukan cuma siswa aja loh, kadang guru mungkin Pak Satpamnya juga langsung ke UKS. Nah, kali ini Pak, sebentar saya mungkin tambah buat ini ya, kalau ke UKS biasanya kan kalau sakit segera ke sana gitu. Sebenarnya memang sih tujuannya untuk supaya kita ketika badan sudah merasa tidak enak kan memang harus tujuannya ke UKS. Tapi tidak diperbolehkan untuk lama karena kita kan resiko. Ya, jadi kayak singgah ya Bu ya. Jadi juga tidak boleh disalahgunakan. Juga boleh. Kan seperti yang tadi dibahaskan, UKS itu hanya perpanjangan tangan dari puskesmas. Jadi ya cuma kayak di rumah sakit itu IGD-nya. Sementara aja. Ya, apalagi kondisi seperti ini COVID kurang lebih 10 menit selesai kondisi kelihatannya lebih buruk harus segera kita konfirmasi dengan orang tua atau puskesmas ada tindak lanjut. Tapi kalau sudah merasa enak langsung harus kembali ke kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi bisa ditekankan
cuma singgah aja, jadi cuma didiagnosa ya, sama seperti IGD ya, yang di rumah ya cuma dipantau bentar, oh ya ini sehat, atau mungkin ada rujukan lain langsung ada tindakan yang lebih yang lebih daripada di UKS seperti itu. Oke, kayaknya nggak pas nih kalau cuma bahas UKS-nya aja, kan ada tuh teman-teman kalian mungkin atau kakak-kakak kelas kalian yang jadi pengalaman jadi PMR. Nah, oke. Mungkin perwakilan aja nih, mungkin dari Oke, apa sih PMR itu sih? Nah, PMR ini adalah palang merah remaja. Jadi palang merah remaja ini itu bisa disebut ekskul ya. Terus mungkin bisa ditambahkan nih sama yang kakak sebelahnya. Ya, bisa juga disebut ekskul, dan ekskul itu membantu sekolahan untuk program-programnya. Ya, biar saya tambahkan mungkin ya. PMR itu secara garis besar kan dokter kecilnya sekolah. Ya. Jadi mungkin kalian teman-teman mungkin PMR itu apa sih? Ya itu dokter kecilnya di sekolah yang dibimbing ya, karena pembinaannya Bu Esti sama Bu Estu, berarti dibimbing oleh Bu Esti sama Bu Esti. Ada pelatih khusus. Ada pelatih khususnya PMR juga, karena kan ekskul ya Bu ya. Pasti ya jangan diragukan lah kalau pembinaannya pasti dari khusus ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih kegiatan PMR itu selain tadi perpanjangan tangan dari UKS ya, karena kan dokter kecil juga. Bisa dijelaskan nih kesehariannya itu seperti apa sih kalian itu di situ? Nah, untuk PMR ini itu ada jadwalnya, jadwal ekskulnya. Setiap minggu itu di hari Selasa. Pulang sekolah. Okay. Nah, waktu ekskul itu kadang materi, mempelajari bagaimana sih perawatan yang harus dilakukan untuk sementara untuk korban-korban yang ada yang kita temui itu. Terus kita juga kadang melakukan praktek menggunakan apa namanya? Perban. Ayo. Wah, mungkin tindakan pertama ya. Apa itu namanya? Pertolongan pertama ya. Itu. Terus sudah? Mungkin bisa ditambahkan nih. Ada nggak ekskul mungkin ada lomba-lombanya mungkin? Kalau lomba sih ada membuat poster. Posternya itu yang bertema pandemi. Nah, itu ada beberapa juara. Juara no. Terus juara ternyata ya. Diam-diam dokter kecil kita ini ikut lomba apa juara. Terus bisa dilanjut? Ya, biasanya gitu kalau pas habis kuis gitu materi habis materi itu kan pulangnya jam 2. Habis gitu ya udah kayak ada briefingnya ya. Iya. Nah, kalau bisa saya simpulkan sih seperti ya Bu ya, PMR ini pendidikan dokter kecil. Ya. Mungkin ini untuk bisa merawat diri, bisa kesehatan sendiri, bisa juga untuk membantu orang lain. Wah, kayaknya cocok nih yang mau jadi dokter nih, perawat bisa nih, pengalaman pertama harusnya ikut PMR ya kayaknya ya. Kayak wajib banget ya. Makanya untuk teman-teman yang mungkin ya kelas 7 mungkin kelas 8 kayaknya habis menonton podcast ini kayaknya saya cocok nih loh. Apalagi cita-cita saya jadi dokter kan sekarang prestisnya tinggi Bu ya. Karena bisa merawat. Nah, bisa kalian gabung nih hari Selasa ya? Ya, setiap hari Selasa ekskulnya atau mungkin pulang sekolah atau bisa hubungi Bu Estu. Bu Estu atau Bu Esti, sama-sama ya namanya ya. Partneran juga. Nah, itu kan kesehariannya. Mungkin kalau nggak
pastikan dari adik-adik kita ini dokter kecil, pasti ada nggak sih kejadian-kejadian mungkin yang apa ya, yang tidak membekas sampai sekarang, mungkin pengalaman unik lah semasa kalian selama jadi PMR. Mungkin ada yang pernah nolongin temennya kah, atau mungkin atau apa itu. Oh ya, ini kan anak-anak ke PMR itu kan ada tugas piket ketika istirahat saja. Karena kan kalau dalam waktu pembelajaran kan mereka nggak bisa. Kami benar. Juga kan kebetulan bapak guru-guru kan saya sama BS itu kebetulan juga pas jam ada pembelajaran juga. Saya kan ngajar di 3 sekolah, jadi ya kesana sini. Ya sangat bersyukur sekali dengan adanya PMR ini, sangat membantu. Mereka akan memang ada beberapa mungkin pas jam pembelajaran kondisi UKS itu kosong, bukan berarti ya apa ya, karena tenaga ya. Iya, tenaga. Kami sebenarnya sangat membutuhkan ada tenaga baru. Tenaga baru tentu. Makanya ada beberapa kami minta bantuan Bapak Ibu guru yang mungkin pas waktu senggang atau apa. Dan ini anak-anak ketika istirahat mereka terjadwal ya. Ada piket standby di ruang UKS. Jadi kalau memerlukan silahkan. Oke, seperti. Oh ya, ini info aja sih, kayaknya kurang. Letak UKS itu di samping Kopsis loh, Rek. Oh iya. Nanti kesasar, nanti kalau ada wawat takutnya nanti langsung ke ruang guru atau ke staff kan susah jadinya. Jadi letaknya itu di samping Kopsis. Kayaknya pas banget ya Bu, di tengah-tengah di tengah dekat aula. Jadi nanti kalau nanti ya mungkin ada yang kurang gak enak badan, ada sesuatu yang membutuhkan pertolongan pertama, bisa mungkin pada saat istirahat ya Bu ya. Iya, jam istirahat. Kalau tapi pas kondisi pada waktu pembelajaran kondisi tidak enak, segera di sana istirahat sebentar, tapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal itu 10 menit harus segera kembali, atau kalau kondisi masih itu bisa menyampaikan ke wali kelasnya atau guru kelas yang waktu mengajar di situ, sehingga segera ada tindakan. Nah, jadi kayaknya fasilitas kesehatan kita kayaknya udah lengkap Bu ya. Ada UKS-nya, kayak terus peralatan P3K-nya juga lengkap, ada dokter kecilnya juga, apalagi perpanjangan dari Puskesmas Mojolangu. Mungkin kayaknya cukup deh, cukup untuk membahas nih UKS sama PMR. Nah, saya ada pesan nih dari Bu Esti, katanya mau menyampaikan sebuah info penting. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Faisal. Ini berhubungan dengan UKS sebenarnya. Ini adalah tentang KTR karena ini masih sebenarnya bukan hal baru sih, tapi ini mulai di akhir tahun 2021 itu harus dan wajib seluruh sekolah sudah ada namanya surat KTR. Apa itu KTR? KTR itu adalah kawasan tanpa rokok. Jadi diharapkan seluruh sekolah mulai dari TK sampai SMA, SMK itu harus bebas dari rokok. Itu bukan hanya Bapak Ibu gurunya ya, bukan hanya guru, pegawai, tetapi khususnya juga adalah peserta didik. Tidak diperbolehkan membawa rokok ataupun merokok. Merokok apalagi. Itu sudah ada surat keputusannya kemarin di akhir bulan Desember, tepatnya di tanggal berapa kemarin? Tanggal 2 Desember 2021 itu surat untuk KTR-nya sudah keluar kita. Nah, ini di awal sampai saat ini kita ada dari Puskesmas Mojolangu itu sudah didata semua. Itu harus semua ada surat KTR sudah dikeluarkan, dan juga ada Satgas KTR-nya. Nah, di situ ada beberapa ada dasarnya, kemudian saya sampaikan singkat aja ya. Di sini untuk tujuan KTR di sini adalah supaya menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku warga sekolah untuk hidup sehat, supaya dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran secara optimal. Mewujudkan kualitas udara yang sehat, bersih, tanpa rokok atau bebas asap rokok. Kemudian menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Nah, itu biasanya di anak remaja ini kan takutnya ya Bu ya, kan
anak-anak remaja kan takutnya coba-coba. Ya, coba-coba atau mungkin aku enggak gentle kalau enggak rokok. Padahal enggak seperti itu. Bahkan bapak saya sendiri loh Bu, tidak merokok. Gitu, ya. Nah, itu. Kemudian mewujudkan generasi pemuda yang sehat. Itu yang diharapkan. Dan mewujudkan generasi yang potensial. Kalau kita sehat kan dengan maksimal kan kita bisa berkarya, berprestasi juga. Itu. Dan di sini ada juga hak dan kewajibannya. Ada hak dan juga kewajiban. Haknya apa? Kita semua orang kan punya hak untuk memiliki udara bersih. Betul sekali. Nah, dan sehat serta bebas dari asap rokok. Itu hak kita itu. Kemudian hak kita juga mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok. Nah, kan sudah banyak seringkali ada tanda itu yang apalagi di logo-logo rokok kan juga sudah itu peringatan. Sudah jelas loh peringatan. Peringatannya sudah amat sangat jelas. Malah ada gambarnya Bu ya, gambar dampak merokoknya seperti apa. Kemudian hak kita juga informasi mengenai kawasan tanpa rokok. Sebenarnya kita baru awal ini ya, mau memulai merintis dan juga minta kerjasama dari seluruh warga sekolah. Nah, kemudian peran serta aktif dalam penetapan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan tanpa rokok. Dan kewajibannya yaitu setiap orang yang berada dalam area sekolah wajib tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Sekolah ini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi wajib tidak diperbolehkan membawa ataupun malah merokok. Iya. Wajib loh. Kalau wajib berarti pasti ada. Pasti sudah ada sanksinya. Siap-siap aja sanksinya. Nah ini loh. Nah sanksinya ini berdasarkan surat yang sudah keluar ya. Dikeluarkan dari area KTR, bisa keluar. Keluar loh kalian. Loh ini sanksinya loh. Sanksinya kemudian kayak gitu. Mungkin ada diberi sanksi yang sesuai lah, yang sesuai apa yang sudah dilakukan. Itu tentang KTR ya. Dan untuk terlaksananya ini adalah untuk setiap warga sekolah. Setiap warga sekolah ini. Termasuk juga kantin dilarang penjual rokok ya enggak boleh ya. Enggak ada Bu. Enggak ada di mana-mana ya kan jualan rokok. Jadi warga sekolah yang tinggal menetap di area sekolah harus menegur, mungkin saling menegur tapi ya dengan baik. Kalau ada tamu ya, biasanya tamu kan enggak tahu. Biasanya menegurnya dengan sopan lah. Kemudian di sini juga ada tim satgasnya. Tim satgas di sini penanggung jawab khusus itu dari kepala sekolah langsung. Ya. Kemudian ketuanya itu dari Waka Kesiswaan. Berarti Bu Kholifah. Ya. Kemudian untuk di sini sekretaris kebetulan saya kebetulan saya jadi sekretaris. Termasuk konselor. Cocok dong Bu. Kemudian di sini ada juga pengawas dan penindak. Nah, ini pengawas dan penindaknya ini adalah dari Waka Sapras Bu Anis ya. Kemudian Humas. Di sini ada wakil urusan Humas ini Bu Hanum. Kemudian Pak Aziz. Kemudian Pak Timbul. Nah, kemudian untuk konselornya nanti Bu Dwi. Kemudian sama Bu Estu dan juga saya. Itu sekilas saja yang harus disosialisasikan. Memang ini sebenarnya sudah lama tapi baru ini dihitungnya semuanya harus awal mulai tahun ajaran mulai maksudnya tahun 2022 berarti semester digiatkan lagi. Sebenarnya kan dulu sudah cuma sekarang belum terbentuk suratnya. Nah kali ini kayaknya di podcast ini salah satu media kita khususnya UKS PMR untuk sosialisasikan KDR itu apa. Jadi buat teman-teman nih kayaknya sekali lagi ya kalau Bapak sendiri itu memang kebetulan tidak merokok. dan memang sudah merasakan Bu, teman-teman saya yang merokok itu biasanya ya batuk terus. Beda sama saya yang kebetulan bukan kebetulan. Dulu memang pernah sih saya coba-coba merokok, tapi sekarang udah berhenti dan lebih fit memang. Jadi untuk anak-anak yang mungkin kalau anak-anak sendiri biasanya kan merokok kan dari teman-temannya Bu ya. Nah, hati-hati aja kalau saya gitu. Yang enggak merokok pun sebenarnya ya lebih
efeknya lebih banyak. Lebih banyak. Kasihan kan. Perokok pasif Bu ya. Perokok pasif. Jatuhnya perokok pasif. Jadi ya sesuai nggak sehat juga. Nggak sehat. Jadi seperti tadi hak setiap orang kan pasti punya hak memiliki udara bersih. Seperti itu mungkin kayak bukan podcast Bu, ini kan bincang-bincang santai aja. Bincang-bincang santai dan kayaknya ini bukan untuk yang pertama dan terakhir. Nah, mungkin di segmen-segmen selanjutnya kita akan bahas lagi tentang khususnya kesehatan. Ini kan baru kulitnya awalnya aja. Kalau dapat teman baru kan cuma perkenalan aja nih. Siapa? Nah, kalau di segmen kali ini hanya awalan aja. Kita mengenal apa itu UKS sama PMR seperti itu. Oke. Kayaknya cukup sekian Bu ya kita bincang-bincang santai kali ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di YouTube yang menyaksikan, terima kasih telah menyaksikan segmen kali ini. Kayaknya segmen kesehatan nih, membahas kesehatan seperti itu. Saya sendiri sampai ketemu di segmen selanjutnya. Oh ya, kita di sini sudah melakukan prokes ya, apalagi semua sudah divaksin 2. Kalau yang Bapak Ibu guru yang di SMP 18 kayaknya semua sudah dosis 3 malah booster, dan siswa-siswinya sudah dosis 2 semua. Jadi alhamdulillah kita sudah berani PTM ya, karena sudah minimal kita sudah melakukan vaksin. Jadi untuk teman-teman di rumah tetap kalaupun sudah vaksin sampai booster tetap prokesnya dijaga, pakai masker, jaga kesehatan, makannya sehat, jangan lupa jangan stres. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin bisa saya tambah sedikit. Oke, mungkin. Ya. Selama pembelajaran karena ini sudah PTM, tetapi kan juga masih pandemik ini kan masih. Jadi diharapkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini harus menggunakan masker karena saya sering lihat itu kadang dilepas ya. Dilepas anak-anak itu. Apa ya kadang ya? Mungkin kalau ya memang ya enggak bebas ya, tapi bebas. Ini untuk kesehatan kita bersama. Diharapkan begitu. Jadi kalau di segmen ini memang kan kita lepas masker aja. Namun pada saat PTM dan pembelajaran kita tetap pakai masker, tetap jaga prokes. Sehat terus teman-teman yang di rumah. Tetap semangat. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di bincang santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.